Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Edisi hari ini kita di tanggal 26 Kamis, Kamis. Pastinya setiap hari Kamis nih Mbak ya. Benar. Kita mengudara di mana di hari ini Mbak Ergi, tema kita adalah rahasia sukses meningkatkan penjualan hingga 5 kali lipat. Wow. Aduh, banyak sekali lipatannya. Biasanya cuma 2, cuma 3, ini 5 ya. 5 kali lipat. Berarti dahsyat banget kayak gitu. Iya. Ada siapa sih di Brownies pada episode kali ini? Hari ini kita bersama dengan jajanan Adela. Adela. Aduh. Itu tuh intonasinya harus gitu ya. Iya, karena ada khas sendiri katanya. Nanti kita ulik karena memang berhubungan katanya sih ya. Nanti kita tanya-tanya. Kita akan tanya-tanya ya. Dan Pelan-pelan. pada hari ini kita kedatangan UMKM dari jajanan Adela ya, yaitu Mas Wahyu. Insya Allah namanya Wahyu mengingatkan kepada seseorang. Siapa Wahyu? Ada teman mungkin Bu ya. Ini juga ada Bu Afrida seperti biasa yang setia menemani kita tentunya ya. Wah, jadi kalau misalkan udah ketemuan sama cemilan-cemilan ini pasti kesukaan semua emak-emak, kesukaan bere-bere ya. Tapi cowok juga kayaknya sekarang doyan banget ngemil ya. Iya. Benar nggak sih Jana? Bagaimana Pak? Kalau sampai pemilik jadi bosan sudah ya. Hari-hari Setiap sudah. hari ngemil ya. Iya Hari-hari. semuanya sih Mbak, karena teman buat nonton, teman lagi gabut, harus ada yang dikunyah. Harus ada yang digaros gitu ya. Dan produk jajanan Adela ini adalah pangsit ya. Pangsit, lebih utama ke pangsit. Lebih utama ke pangsit ya. Berarti identitasnya adalah pangsit tapi berbagai macam varian. Karena kami tagline kan pangsit varian rasa. Pangsit varian rasa asli Tabalong. Ya. Asli Tabalong. Ini kalau misalkan yang sering jajan di minimarket mungkin udah sering Iya, tidak nemuin asing. ya jajanan Adela ini ya. Tapi seperti apakah perjalanan dari jajanan Adela ini yang bisa meningkatkan omset sampai 5 kali lipat? Kita ulik bersama di hari ini. Mas Wahyu langsung Ya. deh ceritain aja. Kenapa bisa sampai 5 kali lipat, itu gimana ceritanya Mas? Jadi awalnya dulu tuh di bulan April 2021 tuh karena istri sering bikin cemilan di rumah buat ngisi waktu buat anak. Justru pertama malah bukan pangsit dulu. Dulu kayak amplang. Pertama kali. Oh, produknya amplang Ya. pertama kali sampai Terus akhirnya bertemu dengan pangsit Beberapa gitu kali ya. bikin, kita lihat pasarnya di orang. Kayaknya nih rame nih yang pangsit. Jadi awalnya tuh konsumsi sendiri, terus ada ide nawarkan ke teman-teman karena enak nih kan, pikiran istri kan pasti enak kan. Istrinya di rumah Jadi Pasti aja enak ya. pede nawarin ke teman buat oleh-oleh cuti, rame-rame coba ke pangsit lagi, lebih rame. Awalnya cuma nitip di satu toko, tapi karena di satu toko itu penjualannya habis terus. bukan, malah pertama tuh penjualannya nggak maksimal. Oh, jadi dicoba lagi ke toko lainnya. Nah, kan dari situ kan mungkin ini jalannya kita untuk maju. Jadi nawarin ke toko lain, alhamdulillah meledak. Dan sampai sekarang udah hampir di 12 minimarket yang ada di Tanjung Ratu. Alhamdulillah. Luar biasa. Aku tadi dapat bocoran juga ya, katanya ini enak banget pangsitnya. Ya. Beda dari pangsit yang lain. Boleh nggak sih di segmen pertama icip-icip? Ditahan nanti ya. Kali ini agak lebih baru brutal ya, baru salah. opening soalnya. Habis banyak yang bilang katanya enak banget jajanan Adelia ini ya. Ini beberapa varian pangsit. Adela ya. Kok Ada Adelia berapa ya? varian yang Bapak punya? Dia dari ori itu ada 2, dia Iya. ada stick, ada pangsit. Oh, ini beda bentuk. Ya, beda bentuk. Cuma Rasanya sama? Sama. Karena biasanya kan ada orang yang senang stick, ada yang senang pangsit Saya ya. Iya. Nah, Oh. Saya stick. untuk yang pedas ada level 1, level 3, ada levelnya. ada. Karena kan cara pedas orang tuh berbeda-beda. Beda. Oke. Bedanya apa nih Pak? 1 sendok, 2 sendok ukuran pedasnya Itu takarannya? Yang di rumah yang lebih tahu sih. Oh, Karena Ini level 3. ya level 3 ada level 5, ada yang pedas. Ini yang stick, pedas ini ada yang sapi lada hitam juga. Wah, sapi lada hitam. Iya. Ini yang untuk yang seneng yang gurih-gurih asin, ada juga. Yang manis-manis? Manis ada nih yang versi Yang manis-manis cukup kita aja. Kita aja dong, Mbak dong. Buat kita bertiga, Bu ya. Iya. Ini jadi ada varian asin, ada varian Ada. manisnya. Ini Ada. kayaknya produk baru ya? produk baru. Yang manis-manis ini. Yang manis-manis karena hasil inovasi ini kayaknya iya, ya. karena terinspirasi dari sekarang banyak orang yang suka manis gitu kan, makanan manis. Jadi, coba yuk kita bikin pangsit yang
versi Manis. coklat dan versi stroberi. Mungkin kedepannya akan ada versi yang lain juga, yang tiramisu dan lain-lainnya. Ya orang menganggap mesti kok aneh gitu. Dari keanehan itulah orang akan mencicipi bahwa ini memang enak. Dari situ mengambil keberanian. Iya, harus yakin enak. Harus yakin enak. ya. Udah yang pasti pede duluan gitu ya. Karena kan orang jualan tuh antara dua, laku sama laku banget. Bapak yang bagian laku banget. Laku banget. Iya, ini harus benar-benar positive vibes ya, Mbak Frida ya. Biar muncul ini Ya. Iya, semangatnya. semangatnya biar muncul ya. Jadi cuma dua, nggak ada istilah nggak laku Nggak ya. ada, Pokoknya nggak laku ada. sama laku Laku banget banget aja ya. Mindsetnya diubah. Iya, ini juga terbukti dari meningkatnya omset sampai 5 kali lipat. Jadi perjalanannya tadi seperti itu Jana. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya gagal ya, Mas Wahyu ya. Pokoknya terus masukin, satu gagal tumbuh 12 berarti ya Iya, tadi karena ya. kemarin awal itu untuk mencapai 100 pieces per bulan tuh agak susah. Agak susah. Cuma ya kita berusaha lagi, alhamdulillah di bulan Juli itu tembus di 520 sekian. Dan untuk di bulan ini September per hari ini sudah di angka 400-an. Wah, 400 bungkus Iya, berarti. karena kan kemarin kebantu Expo kemarin kan? Oh iya. Iya. Dan meledaknya di situ. Berarti Luar sudah biasa. dari tahun kapan? 2021. 2021. Iya. 2 tahun. Mulai pas Covid itu. 3 ya, hampir 3 tahun berarti ya, hampir 3 tahun ya. Dan konsisten tetap di perpangsitan. Sitan. Konsisten. Tetap konsisten. Ini pangsitnya nih bikin sendiri kah atau memang? Semuanya bikin sendiri, dari pangsitnya, bumbunya semua originalitas bikin sendiri. Wow. Karena kita punya pemikiran ketika kita mengandalkan produk orang, ketika ada perubahan kualitas maka produk kita akan berubah. Akan kena efeknya. Iya, ketika kita semuanya bikin sendiri, maka kita bisa jaga rasa kualitas. Dan yang terutama tidak bisa untuk ditiru. Nah, Gitu. ini yang penting banget buat Frida karena suatu produk itu harus memiliki icon identity ciri ya. khasnya sendiri. Harus ada ciri khasnya seperti apa. Pengen pangsit yang enak itu langsung aja ngelihat jajanan Adela. Gitu. Dia tadi Bu Afrida senyum. Ini kayaknya udah berlangganan juga nih. Sebenarnya sudah tidak asing Bu ya. Udah tidak asing berarti lah buat Bu Tetangga Afrida ini. katanya Mbak. Tetangga plus juga mitra put yang pastinya. Oh, sudah lama bergabung Sudah juga lama? berarti Mas Wahyu. Dari ya? awal. Dari awal. usaha. Karena semua perizinan kita dibantu oleh tim Put. Oh, alhamdulillah. Tidak diragukan kalau gitu Sudah ada ya. izin apa aja berarti Pak? Kita untuk dari produknya? awal tuh NIB dibantu Plut sampai ada PIRT sampai level halal semuanya kita dibantu. Udah ada berarti ya Ada semua semuanya lengkap. ya. Ini yang haki masih progres. Proses. Oh, Proses. haki untuk penama ini ya? Iya, Nama nama. produk ya? Iya. Supaya Tapi tidak kalau ada. haki kan agak panjang. Iya, prosesnya agak lama. Prosesnya agak lama ya, Agak tapi panjang sedang dan lama. berproses Sedang berarti berproses. ya. Ini berarti no problemo lah, tidak ada kendala, tidak ada apapun lah untuk produk ini Bu Afrida. Kalau secara kendala mungkin pasti ada ya, semua produk lah mungkin Iya. ya. Tapi secara ininya personal, beliau sudah punya branding secara ininya, mungkin basic beliau juga sudah. Jadi kami hanya memoles sedikit aja. Oke. Jadi memang kembali ke pelaku usaha. Artinya dia bisa menangkap peluang ini, tidak ada tempat, maaf mungkin Plut sebagai tempat pihak ketiga atau apa gitu, bisa menangkap potensi atau peluang yang bisa kami sediakan apa tidak. Ketika mungkin teman-teman bisa menangkap, itu sebenarnya sesuatu yang bisa jadi pijakan pertama untuk next gitu kan. Benar banget. Nah ini yang tetap kita kembalikan, kita hanya membantu, mendorong dan mendampingi, mungkin memberikan sedikit saran atau mungkin ya kalau memang butuh saran, kalau misalnya secara ininya bagus ya kita nggak perlu terlalu banyak ngasih ini juga kan, karena memang sudah ini. Nah apalagi beliau sudah secara ininya izin-izin lengkap, sudah progres sesuai, maksudnya sesuai aja gitu, udah oh ada izin ini harus ini cepat gitu kan. Berarti kan secara ini tetap kembali ke pelaku gitu. Nah, usaha berkembang maju, titik awal atau ininya tetap pelaku. Pihak ketiga hanya sebagai Support aja. support. Oh. Pasti. Ini udah perfect lah ya kalau misalkan dibilang ini dari Yep. kemasannya juga ini dikemas seperti ini memang lebih menarik ya karena Iya, kita bisa lebih langsung terlihat. melihat ya, bisa melihat ya. Terus sama icon yang mungkin warna merah jajanan Adela ini juga udah langsung mencolok gitu ketika Eye di catching. display ya, eye catching Iya. banget. Sampai ke sananya Pak ya. 2 meter udah kelihatan, 3 meter Iya. 1 kilo udah kelihatan. Dari awal tuh emang konsepnya udah terpikirkan. Kenapa kok di sini asli tabolong bukan kas tabalong? Kalau kas tabalong itu bukan pangsit. Iya, Kayak laksa. ampang. Tapi kalau asli tabalong ini Yang memang bikin. dibikin di tabalong. Oh, Sudah Seperti itu, terstruktur iya. sekali ya dari jajanan Adela sendiri pastinya. Sampai kenapa kok bening ini kan karena produk kita tuh kan makanan. Otomatis dari pertama ketika dia bening kita enak untuk kontrolnya. iya benar. Ketika ada produk yang cacat atau apa kita cepat tarik. Yang kedua
seperti kata orang tuh kan cinta di pandangan pertama. Nah, ini kesini lari. Bapak menciptakan lah Iya. cintanya ke sini. Betul banget. Karena tadi ketika aku lihat juga langsung Quality love-nya orang kan ketika memandang pertama kali. bener banget langsung kelihatan. Karena kalau misalkan mengikuti tren juga sekarang tuh kayaknya lebih tertutup ya Bu Aprida untuk kemasan-kemasan untuk snack ya. kemasan, Tapi Mas Wahyu ini konsisten, nggak apa-apa pokoknya biar terlihat semuanya gitu. Kita paripurna. Dari segi cost juga dia lebih agak rendah. Iya. Jadi kita bisa nyasar yang Semua. pasar semua Oh kalangan, ya, bisa semua. beli, bisa ngemil. Betul. Kita langsung memasuki ke harganya. Dari harga satu pouch ini berapa Mas Wahyu? Untuk harga satu pouch ini kalau orang ambil di rumah atau beli dari rumah itu di 15.000. 15.000. Oke. Kecuali kalau sudah masuk ke Minimarket, market karena dia ada pajak segala macam, dia akan di up harganya. Akan di tapi Cuma- nggak akan jauh-jauh beda Enggak, lah ya harganya ya. Karena kita tetap ketika aja ya. naruh ke minimarket kita turunkan sedikit supaya harganya masih terjangkau. Oh, tetap Jadi- ada potongan harga. Harga juga. reseller. Harga reseller maksudnya ya. Sama semua harganya segitu, Pak. Sama. Ukurannya memang seperti ini Kak atau memang ada yang lebih besar lebih Enggak, kecil? kalau yang untuk di minimarket kita main di yang ori ini di 220 gram, untuk yang pedes di 150 gram. Cuma bisa orderan kayak setengah kilo, 1 kilo bisa untuk langsung ke rumah. Oh, Orderan Bisa pribadi. Pribadi. Biasanya kalau mendekati event-event Lebaran, Natal, itu orang pesan banyak. Per toples lah ya. Kita pakai anu sih kalau toples kayaknya agak ribet bawanya karena lebih seorang lebih seneng jadi yang per langsung kilo ya? setengah kilo atau 1 kilo. Oh. Kita ngikuti permintaan mereka. Kadang Pak dibikin seperempat ya, boleh, Pak minta campur ya, yang pangsit yang bentuknya ini sama ini bisa. boleh, boleh. Semua pokoknya banyak request aja kalau misalkan Karena kan datang ke mengikuti rumah. pelanggan. Asal pangsit pokoknya Bu ya. Ya. Bener. Jangan tiba-tiba kita pentol atau apa. Beda lah. Beda. Maksudnya Bukan pangsit. beda baiklah beda. Dan kalau misalkan pemirsa tahu juga yang ada di rumah bahwa Mas Wahyu ini berkolaborasi dengan istri tercinta di rumah katanya gitu Ya. ya. Istri bagian apa? Bapak Istri bagian- bagian produksi dan quality control. Wow, ini bahasanya udah high sekali, high tinggi banget sekali. gitu Karena lah kita ya. kan punya standar nih, rasanya harus segini, asinnya segini, pedasnya segini. Oke. Lidah istri lah yang terpenting. Iya, ya, Pak, ya. karena Kokinya beliau. kokinya beliau juga. Saya bagian pemasaran dan marketing ya. Tapi Oke. acara expo baru saya yang turun kalau Yang turun tangan Iya. ya. Karena di rumah istri kan lebih introvert ya. Oh gitu. Oh, Bapak extrovert. Ya sempet banget kalau saya. Itu kolaborasi yang bagus ya Mbak. Iya, Ya. bagus banget saling melengkapi ya. Ini simbiosis mutualisme ya. Kalau kemarin kan terakhir pelatihan ke Banjar tentang keuangan. Jadi ketika sampai di rumah kita sharing bareng-bareng berdua. Oh bagaimana kita perbaiki usaha kita dari ilmu yang baru dapat seperti itu. Ini juga bisa lebih mempererat hubungan antara suami dan istri Iya. ya, benar ya. Iya. Kalau Artinya kan secara terjalin- psikologis ya. Terjalin apa ya Mbak? Bukan Silaturahmi. hanya Chemistry. sekedar ya, bukan Ya. sekedar. Jadi makanya kan usaha itu memang kembali mungkin beberapa episode kita pernah bahas ya. Biasanya memang dukungan orang terdekat itu Benar. Sangat Sehingga bisa sangat menghasilkan suatu produk yang memang lebih bernilai ya, karena dibuatnya dengan cinta mungkin. Aduh, so sweet. karena kemarin secara ininya keaktifan jadi gini. Kadang-kadang kan mungkin kita minusnya oh istri kita minus di sini, kita di sini. Nah, sama misalnya oh anak ada. Makanya biasanya pasti kalau di pool kami hanya menyarankan siapa yang mungkin mohon maaf mungkin kayak beliau mungkin oh ahli promo misalnya. Nah, istri dengan istri nggak bisa di situ gitu. Oke. Nah, disitulah kolaborasi kita sebenarnya gitu. Jadi saling hanya melengkapi iya, ya. bukan Yang hanya namanya sebenarnya bisnis bagusnya lagi kalau bareng-bareng. misalnya di dalam keluarga ada anak, mungkin ada tante, ya lebih bagus. Jadi kita memberdayakan orang sekitar kita dulu, akhirnya setelah keluarga, baru mungkin lingkungan rumah kita dan ya lebih luas lagi kalau sudah level ini mungkin pasti memerlukan banyak karyawan kan nantinya. Benar akhirnya. banget. Ini seru banget kalau misalkan kita udah ngobrol sama yang ekstrovert ya. Jadi kita nggak usah capek-capek ngomong juga gitu ya, mengeksplornya seperti apa. Dan ini sedikit informasi bahwa Mas Wahyu ini juga seorang komika ya. Ya. Jangan dijawab. Nanti di segmen kedua kita akan lanjut lagi tetap obrolan bisnis. agak kaget lagi. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.
Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kembali bersama dengan kami dalam program Brownies, obrolan bisnis edisi hari ini. Kita bersama dengan Pak Wahyu. Betul Pak Wahyu? Mas manggil Mas. Mas aja. Masih muda ya. Udah masih 17-18 mungkin ya Mas? 17 kali 2. Oke, dengan Mas Wahyu di tema kita hari ini yaitu rahasia sukses tadi ya, meningkatkan penjualan hingga 5 kali lipat. Benar banget. Mas tadi yang sempat ketahan kaget beneran ya? Ya? Bukan gimmick ya? Bukan ya. Nah aku pengen nanya karena memang Mas Wahyu ini memang tidak hanya concern pada penjualan atau misalkan menjadi pengusaha saja, tapi juga memiliki pekerjaan yang tetap, yang wajibnya gitu ya. Ini sebagai karyawan dari perusahaan tambang. Iya. Biasanya ini kan susah ya, maksudnya mengatur bagi waktu dan lain sebagainya. Terus udah gitu udah jadi pegawai tambang, jadi komika juga, jualan juga. Itu Anda membelah badan diri bagaimana Bapak? Gitu. Kalau yang pertama tuh nikmati dulu. Kalau udah nikmati pasti akan ketemu celahnya. Jadi biasanya kalau siang kan pulang sampai sore. Nah di rumah itu apa yang bisa kita kerjakan malam kita kerjakan. Walaupun kadang harus sampai begadang jam 10, jam setengah 11, tetap kita kerjakan, tapi ada batasnya juga jamnya. Ada kalanya termanage. Kalau pas kita mau off, bolehlah kita sampai jam 12, sampai setengah 1, tapi ketika besok kerja, itu harus dibatasi. Dan pembagian job desk yang penting. Mana yang bisa dikerjakan oleh istri siang hari, kerjakan. Yang nggak bisa dan harus di-handle kita malam, kalau kita kerjakan. Walaupun pulang kerja, habis mandi, habis maghrib itu udah mulai giling, pun nggak apa-apa. Terus supaya lebih efisiensi waktu, kita juga gunakan alat yang memang memadai. Itu berarti udah canggih banget alatnya lah. Alhamdulillah ya, paling tidak mendukung produk produksi untuk produksi. Tapi selama ini fine-fine aja dong, maksudnya pekerjaan yang pokok tidak terbengkalai, lalu omset juga bahkan bisa meningkat sampai 5 kali lipat. Hobi di stand up juga tetap jalan gitu ya. Orang hidupnya sempurna banget sih. Dijalani dulu aja, nikmati aja. Dinikmati ya. Jadi berarti kalau kayak gitu penghasilannya ada 3 nih, Bu Afrida, dari tambang, dari jualan, dari stand up juga. Jangan sampai ngambil jadi host atau jadi MC. Saingannya sama kita. Kita yang di perusahaan sih iya sih jadi MC juga. Lingkupnya perusahaan nggak ada yang manggil kita Jana. Sudah ada semuanya. Bagian dari kita belajar untuk mempromosikan produk kita, ajang juga. Kalau cuma jualan semua bisa. Tapi kalau kita bisa nyambi promosi ketika kita stand up, ketika kita acara di perusahaan itu kan jalur VIP tuh. Nggak semua orang bisa ke situ, kita manfaatkan. Langsung di efek-efek gitu ya bos-bosnya. Jangan lupa beli gitu ya. Udah langsung kalau nggak beli dibully kan gitu. Dibeli orang ya. Disodong aja gitu ya. Wah, ini cerdas sekali, bukan cuma jadi pengusaha ya Bu Afrida, tadi juga Mas Wahyu bilang katanya dari alatnya pun sudah mendukung. Jadi otomatis waktu juga bisa lebih efisien ya untuk bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang kapasitasnya otomatis kan meningkat beberapa kali kan. Iya, ini juga mungkin salah satu kunci. Nah, itu kunci apa Mbak? Kunci kesuksesan dari menaikkan omset sampai 5 kali lipat. Wah, aku sampai memikirkan ya banyak sekali lipatan-lipatannya Bapak. Sampai 5 kali lipat ternyata memang didukung oleh beberapa yang memang sangat mendukung lah ya Bu Afrida ya. Ini kalau nanyain ke Bu Afrida masalah perizinan dan lain-lain kayaknya udah nggak ada. Karena udah lengkap Bu ya tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal haki sekarang sedang proses saja. Tapi biasanya haki memang agak lama, sekitar 1 sampai 2 tahunan karena memang ada mungkin beberapa prosedur ya yang sesuai di mereka gitulah. Nah, tapi sekarang yang pasti PR terbesar adalah kita mempertahankan produk. Mempertahankan kualitas produk. Bagaimana agar jajanan adalah ini bisa diterima semua kalangan, tetap bertahan walaupun mungkin ya persaingan pasti ada. Pasti. Jadi jangan sampai ya tadi yang secara pribadi saya suka, mungkin Mas Wahyu orangnya semangat dan optimis. Iya, betul. Nah, kami pribadi pun mungkin bisa belajar dari sana gitu. Jadi memang kesuksesan itu sebenarnya kita yang bikin. Gitu loh. Kita yang bikin. Kita yang ciptakan gitu. Ya tapi ya jalannya memang ya macam-macam. Kadang mungkin ada yang keselak sedikit. Ya apa gitu ya wajar. Tapi selama kita mungkin konsisten dan beliau konsisten dengan semua produk jenis pangsit, ya disitulah yang bisa jadi ini loh ciri khas saya, ini loh yang mau saya jual, ini loh
icon saya atau Ya. ini yang menjadi branding saya. Nah, itu kan udah dapat semua. Kita sebelum mengakhiri segmen ini jangan lupa ada sesi icip-icip ya. Tadi pengen icip di awal. Tadi pengen icip di Sampai awal. terlupakan karena di segmen pertama belum boleh icip-icip Mas. Ya. Nah sekarang berhubung sudah masuk ke segmen kedua, jadi icip-icip. saatnya icip-icip. Yang Itu kesana rasa tunggu apa? ya, sabar ya. Yang ori. Ini Yang dulu. ori. Bawang, rasa Yang bawang. ori ya, oke. Bu Afrida mungkin mau yang ini, mau yang mana? Iya pasti. Tadi sih ada bisikan Iya, yang bisikan ingin kalau buat yang yang ini ya. ori. Aduh. Kalau ini karena memang biasanya ini yang dibeli. Maksudnya bisa yang pedes, cuma pedes kan kurang. Kalau pedas kan nggak setiap orang suka. Iya benar, kalau original ini pasti suka banget. Ya. Bagaimana sekali gigitan? Gimana aja? Rasa pangsit. Enak-enak. Aku suka karena dia kering dan tidak berminyak. Nah, tidak berminyak itu ada teknik menggorengnya nih, Mas. Itu trial errornya mungkin ada 5-6 kali. Sampai ketemu bagaimana membuat pangsit yang seperti ini. Iya, karena memang tidak berminyak sampai Iya. aku sampai nonton Netflix yuk kita. Karena Boleh kalau orang tuh kan prinsip awalnya pangsit itu harus tipis pernya. Iya, Tapi kita biasanya. kan tidak tipis, tapi ini renyah. Itu Ada bagian dari teknik. rahasia dari Oh, rahasia teknik dapur. Korea, penggorengannya, peracikan Ini bumbunya. asli loh, dari tadi aku ngeliat bungkusnya memang minim banget minyaknya ya, karena Iya. memang pangsit ini kalau tidak salah juga makan minyak agak Bener, banyak. Benar bener, nggak Mas? bener. Ya? Jadi kalau misalkan memang tidak tahu tekniknya, ini pasti akan menggumpal minyak. Ada sisa-sisa ya. minyak Saya di pernah bawahnya. juga mencoba, karena saya ngeliat kan, tak coba sendiri, hasilnya bukannya bagus, dapat omelan. Salah, gagal total. Itu juga mempengaruhi kecrunchy-an ya Mas ya, kalau Berpengaruh. misalkan memang Berpengaruh. banyak ininya. Soal banget tuh kena jajan. Jana dari tadi lihat yang pink. Oh ini karena ini rasa baru katanya baru. Pak ya, hasil mendengarkan inovasi. Iya. ya hasil mendengarkan katanya saat ini banyak yang suka manis. Berarti dari base-nya si pangsit ini asin, lalu toppingnya manis, jadi meledak gitu ya. Jadi apakah rasanya? Jadi kami itu ada 2 adonan memang. Berbeda untuk yang bumbu, berbeda untuk yang tidak berbumbu, berbeda. Oh beda. Berbeda. Apa bedanya nih? Tidak ada. Enggak ada di situ, tidak tertuang di situ. Itu rahasia Iya. ya, rahasia. Oh ya, saya tidak bisa. Ada racikan tersendiri memang. Jadi Rasa strawberry. Nanti dulu kita. Ini jadi ujungnya kita ngemil kan. Oh iya. karena memang kenapa kita bikin pangsit seperti ini supaya orang tuh nggak berhenti untuk memakan. Pedesnya pun pedes yang masih standar. Kalau pedes yang wah itu kan orang makan sekali udah berhenti. Iya benar. Orang kapok dong beli. Bagaimana orang makan pedes tapi nggak mau berhenti, itu yang kita incar. Bu Frida memang beda loh. Jadi kalau misalkan di sini ada bawang-bawangnya, di sini nggak ada sama sekali Ya. ya. Memang itu ya beda ya. Ya bedanya. Anak-anak kan seneng ke manis, seneng ke ori. Yang manis saat ini ada berapa rasa aja Pak? Kita baru 2, coklat sama stroberi. Coklat sama strawberry. Gina pengen yang strawberry. Dan ini semua dari mie-nya, dari bahannya tuh kita nggak karena kita prinsipnya kita bikin produk ini buat anak kita. Aman dimakan anak kita. Jadi untuk konsumen juga aman. Kalau kita mikirnya cuma nyari keuntungan, lebih baik kayak orang Cina, lebih baik keuntungan tipis tapi jualannya payu banyak. Iya. Hasilnya juga akan banyak. Benar. Prinsip Cina kita pakai. Berarti Prinsip Cina berarti ya. Mas Wahyu ini mengejar ini ya kuantiti Kuantitas. dan kualitas Ya. ya tentunya. Wow. Ini yang bikin aku salut karena selain memang harus konsen banget kerja ya, itu Ya. kan memang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, istirahat yang cukup Ya. banyak juga. Ini masih bisa bagi-bagi waktu gitu. Ini yang bikin aku miss Salut. banget sama Ya. Mas Wahyu nih. Dari pembagian job itu sudah tadi. Terus memang prinsip kita selama kita masih bisa kerjakan, kita kerjakan. Jangan sampai besok-besok. Terus tadi penggunaan alat itu signifikan banget. Alat yang lama kita pakai yang 3 kilo adonan itu 1,5 jam baru bisa siap untuk digoreng. Tapi dengan alat baru ini cukup 30 menit udah siap untuk digoreng. Wih. Sangat jauh. Sangat didukung sekali Iya. dengan peralatan-peralatan Keren yang banget. tersedia. Mas Wahyu, sebelum kita pamit, aku pengen Mas Wahyu mempromosikan produknya dengan konsep stand up comedy. Ini Langsung ada tuntutan. tantangan juga Oke. ya. Kalian harus including di dalamnya di mana bisa ngedapetin produk dari Nah, jajanan Adela. Adela ini seperti Oke, kita apa. pakai yang mana ya? Pakai yang mana? Pakai yang mana? Ini mumpung gratis ya mas-masnya ya. Iya. Kalau misalkan udah di panggung kan beda lagi Iya, bayarannya. beda lagi. Beda lagi. Gitu kan. Free ya kan? Jadi kita boleh nonton stand up Iya. sekarang. Mari kita Nanti saksikan. ada show boleh kok. Free tiket. Free tiket memang ya kan? Kemarin siap, cuma siap. nggak banyak yang hadir, sibuk semua orangnya. Oh. Kasihan ya mas. Iya, lagi sedih tiba-tiba. Ya silakan Mas Wahyu. Boleh ya di mana? Oh ya. Anda takut gemuk? Jangan ketawa dulu Mbak, belum. Mas, coba deh mas jangan bawa-bawa Oh, iya. partai gitu ya. Oh, iya, maaf. Gemuk gimana sih mas?
Iya, tiba-tiba kita langsung tunduk. Karena ngerasa semua ya. Pertama-tama ngomong stand up comedy. Iya. Baru intronya aja kita udah pengen ketawa Kita gitu. biasa ngerosting sih ya. Oke. Oh, ini lagi ngerosting. Oh, iya. Tiba-tiba kita Mas langsung Mas jangan ngerosting terus nanti. Oke. Ayo kita. Anda pengen ngemil tapi yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja mana main ya kan? Adela dong. Single nih bos. Banyak di Tanjung asli Tabalong. Kalau nggak di Tabalong ya jauh juga orderannya ya kan? Susah orderannya ya. Baru Tabalong yang ada ya kan. Ini bikin enak, ketagihan, nggak nguras kantong ya kan. Karena yang nguras kantong cukup istri di rumah aja ya kan. Banyak di minimarket yang di Tanjung, ada sekitar 12-an. Kalau nyebutin panjang durasi nggak cukup ya kan. Nanti kalau lebih durasi harus pakai fee soalnya ya Iya, kan. benar, Ini masih free ya kan. Dijamin Anda makan ini bikin ketagihan ya. Makan sekali, maunya 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai habis dibungkus dan order lagi di kontak person yang ada di sini. Kasih. Keren. Biasanya 8 menit ngomong gitu. Itu 8 menit berapa ratus ribu Mas biasanya 1 Mas? jutaan. 1 juta. Tapi buat cerita belum free bisa. Oke. Enggak bercanda. Luar biasa banget, seru banget. Ini apa ya, hormon kebahagiaannya menular loh Bu Afrida ya. Emang kalau misalkan pagi-pagi lagi lesu, lagi galau mungkin, lagi merindu mungkin. Ngemil aja ya. Ngemil aja ya kan. Cemil aja gitu loh, ini jangan lupa nih dibawa cemilannya gitu. Tadi katanya 1-2 sampai habis sebungkus, kayaknya nggak akan habis sebungkus. Ya, aku. kurang pasti. Karena 2 jarang sampai orang 3 beli kayaknya. jarang orang beli. Iya, Biasanya orang beli bener. di 3, 4. Oh. Ini paling dikit udah langsung habis ya Mas biasanya. Biasanya lengah dikit bawahnya habis. Iya. Makan orang. Ya makan orang banyak bukan kita. Beli doang ya orang yang makan gitu. Ini luar biasa banget, variannya ada banyak banget ya. Ini ada pedas, ada juga yang ori, Jeruk ada yang purut. asin, ada yang manis. Pokoknya komplit. Ada lada. Levelnya juga Lada ada. hitam. Itu ada lada hitam. Bisa didapatkan di 12 minimarket atau misalkan bisa ada Instagramnya, Ada ya. Facebooknya ada, kontak person juga Facebooknya ada, di sini lengkap. bisa nanti dilihat. Yang nggak ada nomor Bu Aprida aja yang nggak ada di sini. Nomor berapa? Nomornya Bu Aprida yang nggak ada Oh, di sini. ngapain? Ngapain gitu? Itu bahaya kalau misalkan udah menyertakan nomornya Bu Aprida. Iya, ini ngapain gitu ya. Gitu. Bu Afrida pesan pangsit. Siapa yang jual? Bu Afrida, sebelum kita pamit pengen memberikan sesuatu mungkin asal jangan honor. Honor stand up Yang pastinya tadi ya. hanya satu kalau dari ini, gunakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ihiu. Benar. Dan itu sudah ditangkap oleh beliau. Maksudnya beliau sudah ngerti. Intinya cuma satu ya tadi, kesempatan tidak akan. Jadi jangan, karena banyak teman-teman UMKM yang masih belum bisa menangkap kesempatan. Karena tadi bilang kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali kecuali memang itu ditakdirkan untuk Anda. Tapi jarang juga kan. Maksudnya takdir itu sekali juga, takdir 2 kali juga jarang juga kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan ambil dan ya tadi gunakan semaksimal. Ini omongan Bu Afrida benar-benar berat, apakah mungkin gara-gara makan pangsit dari jajaran Anda? Langsung ada inspirasi Bu ya. Baru ya. Langsung keluar inspirasinya luar biasa sekali. Ini seru banget episode kita kali ini, jangan sampai lupa ditonton ya. Harus Betul. ditonton pokoknya Harus, ya. harus. Benar Mas Wahyu, thank you banget sudah datang ke Sama-sama. Brownies. Juga. Sukses Promosi, amin. buat kerjaannya, buat usahanya, buat Hobinya. karirnya, buat semuanya. Semuanya Pokoknya sukses selalu. Kembali doa yang sama ya. Amin. Ya pesan kita cuman jangan sampai jadi MC aja ya. Jangan jadi host. Iya. Banget ya. Itu tolong diperhatikan. Jangan, kita cuma di sini Mas. Kalau Masnya loncat, kita loncat kemana? Tiba-tiba episode depan gitu Mas Wahyu yang jadi hostnya, kan bahaya kalau kayak gitu ya Jana Tiba-tiba ya. ditinggal stand up kita gimana ya? Iya, itu saja pesannya. Pokoknya semoga semakin sukses, Sukses selalu selalu. jaya di udara, Hmm. di darat, di Inovasinya laut, juga. dan yang lain-lainnya. Bu Afrida juga thank you banget. Sama-sama, terima kasih banyak kembali. Ditunggu kata-kata pepatah berikutnya. Tergantung inspirasinya. Oh, tergantung inspirasi katanya. Oke. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya di Brownies. Ada siapa lagi nih kira-kira ya? Ya, tunggu aja Tunggu deh. saja. Pastinya di setiap hari Kamis kita mengudara bersama dengan radio, dengan TV juga. Benar. Mendatangkan pelaku-pelaku usaha yang menginspirasi juga pastinya dengan jajanan-jajanan unik yang siap menggoyangkan lidah. Asik. Oke, kita berjumpa di episode-episode berikutnya nanti. Terima kasih untuk para pemirsa TV Tabalong. Terima kasih juga untuk para pendengar yang stay dari tadi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Jana izin pamit undur diri. Juga pamit, tentunya Bu Afrida dan juga Mas Wahyu ikutan pamit dari Brownies. Ya, Sampai jumpa di sampai Brownies jumpa. episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya.